Sebelum Anda menyaksikan informasi ini jangan lupa subscribe dan share. Dikutip dari media, detik.com, Doha, Indonesia meraih kemenangan pertamanya di Piala Asia U23 2023. Garuda Muda membungkam Australia 1-0 lewat gol Komang Teguh. Wah, akhirnya Komang Teguh ajib juga ya. Indonesia menghadapi Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 pada laga kedua Piala Asia U23 2024. Pasukan Sintayong tampil agresif di babak pertama dan mendesak Australia. Handball dari Komang Teguh sempat membuat Indonesia terancam dari titik penalti, tapi alhamdulillah Hernando dapat memblok dan menggagalkan eksekusi penalti Mohamed Toure. Ternyata Indonesia hebat ya, punya kiper Hernando. Dan akhirnya Indonesia berhasil mencetak gol pada menit ke-45 lewat sundulan Komang Teguh, membelokkan tendangan Nathan Chuaon. Australia lantas menaikkan intensitas permainan di babak kedua, tapi tak mampu menembus pertahanan lini Indonesia. Dengan hasil ini Indonesia sementara naik ke posisi 2 grup A dengan 3 poin dan Australia di posisi terbawah. Mantap! Jalannya pertandingan, peluang untuk Indonesia pada menit kedua. Witan menusuk di kanan dan melepas umpan tarik yang disambar Jim Kelly-Stroyer, tapi bola masih membentur dan cuma menghasilkan korner. Australia balas mengancam tak lama berselang dari serangan cepat. Sepakan Mohamed Toure melenceng ke kanan gawang. Indonesia menusuk dari kiri lewat Rafael Struijk pada menit ke-16. Sepakan kerasnya masih menyamping ke kiri gawang. Indonesia dihukum penalti pada menit ke-23, setelah VAR memeriksa handball Komang Teguh. Mohamed Toure mengarahkan bola ke pojok kanan dan sukses dibaca oleh Hernando Ari. Dari sepak pojok yang dihasilkan, Indonesia nyaris kebobolan. Sundulan Toure memantul mistar gawang, lalu sepakan Nissan Velupillai dihalau Hernando. Komang Teguh merangsek ke depan dan melepaskan percobaan dari sisi kiri pada menit ke-35. Bola sepakannya masih melebar ke kanan gawang. Gol, Indonesia memimpin 1-0 pada menit ke-45. Berawal dari sepak pojok, bola jatuh ke kaki Nathan Chu dan disepak. Komang Teguh berdiri bebas di jalur bola dan memblokkannya ke dalam gawang. Australia memulai babak kedua dengan menaikkan intensitas. Ancaman pertama diarahkan ke Indonesia pada menit ke-53, saat Toure menyambar umpan tarik Velupillai dan dihalau Hernando. Peluang untuk Australia pada menit ke-65. Toure membawa bola di kanan dan mengirim umpan ke Jake Holman yang berlari bebas. Namun Holman tak mampu menyambar bola dengan sempurna. Australia kembali mengancam pada menit ke-75. Toure menyambar bola liar di depan kotak penalti, hanya melesat ke atas gawang. Kans Indonesia pada menit ke-95, umpan tarik Nathan Chu diterima Marcelino, akan tetapi sepakannya di blok bek Australia. Tak ada lagi gol hingga laga usai, Indonesia menahang. Susunan pemain, Indonesia, Hernando, Ferrari, Komang Teguh digantikan dengan Ihsan Zulfikar pada menit 83, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Nathan Chu, Marcelino, Witan, Jim Kelly-Stroyer digantikan dengan Hubner pada menit 72, Fajar Faturrahman digantikan dengan Ilham Rio pada menit 77, Struijk. Australia, Patrick Beach, Popovic, Courtney Perkins, Italiano, Mauragis, Tik, Jelacic digantikan dengan Faladon pada menit 60, Holman digantikan dengan Garankuol pada menit 75, Segecic digantikan dengan Brook pada menit 60, Velupillai digantikan dengan Milanovic pada menit 75, Toure digantikan dengan Alukuol pada menit 75. Qatar masih memimpin berbekal selisih gol atas Indonesia, sementara Yordania di urutan ketiga. Qatar vs Yordania baru akan bermain selepas laga Indonesia versus Australia. Demikian informasi kali ini, bagaimana tanggapan Anda? Yuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan hingga informasi ini disampaikan, admin masih berharap penuh agar Anda subscribe dan share video informasi ini.